Hai, udah lama nggak ngobrol ya? Gimana kabar lo malam ini? Masih suka kepikiran dia juga? Ya nggak apa-apa, gue juga pernah kok di posisi itu. Yang katanya udah move on, tapi hati lo masih kayak punya sisa ruang kecil buat dia nongkrong diam-diam di sana. Kalau lo denger ini sambil rebahan di kamar, lampu remang, headset nempel di telinga, ya pas banget. Karena malam ini gue pengen ngajak lo ngobrol pelan-pelan tentang move on. Bukan yang toxic, tapi kayak yang udahlah lupain aja. Tapi obrolan yang beneran jujur kayak dua orang yang sama-sama pernah gagal nyembuhin diri. Gini, lo tau nggak? Move on itu nggak sesederhana itu. Yang hapus chat, ngeblokir akun terus ya udah gitu. Gak kayak gitu. Kadang lo tuh hapus semua, tapi dia masih nongkrong di kepala lo kayak iklan di YouTube yang nggak bisa di skip. Kayak nongkrong aja gitu. Ada aja di tempat terpencil di sisi otak bagian mana itu pasti ada. Setiap lagu atau setiap tempat, bahkan tiap jam 11:11 lo masih kepikiran dia lagi ngapain ya. Padahal dia udah gak pernah mikirin lo sama sekali. Dia itu nyakitin, tapi juga nyadarin bahwa perasaan kadang suka egois, tetap nempel, walau udah gak dikasih tempat. Gue tahu rasanya. Lo nyoba kelihatan kuat di depan semua orang. Ada story, ketawa, nongkrong. Bahkan lo tuh nyoba kenalan sama orang baru. Tapi begitu lo balik ke kamar, buka playlist Melo, semuanya tuh balik lagi. Lo pasti kayak scroll chat lama dari awal lo kenalan, terus dibaca ulang percakapan yang random cuman buat inget gimana dulu lo sesayang itu sama dia. Kadang lo tuh nangis tapi nggak tahu apa alasannya. Ya bukan karena lo pengen balik sih, tapi karena lo tuh kangen aja orang yang dulu dicintai segitu dalamnya tapi sekarang udah nggak ada. Dan itu valid sih, lo nggak lemah, lo cuma manusia yang masih belajar ngelepas sesuatu yang pernah lo bakalan kira itu selamanya. Coba deh lo tarik nafas bentar. Sekarang bayangin wajah dia, senyum yang dulu lo hafal, cara dia manggil nama lo, dan hal-hal kecil yang cuman kalian berdua yang ngerti. Rasain semuanya, jangan ditolak. Karena buat move on, lo gak bisa skip rasa sakitnya. Lo tuh harus ngelewatin dulu, baru bisa bener-bener lega. Kadang lo tuh pernah berpikir gak sih kalau lo tuh pengen teriak sekencang mungkin agar semuanya tuh lepas gitu dari beban yang ada di dada yang kayaknya tuh nyesek banget gitu. Dan kadang lo tuh nyuruh jangan mikirin dia lagi, please tolong jangan pikirin dia lagi. Padahal yang lo butuhin itu bukan disuruh lupa, tapi ditemenin, ngerasain biar nanti rasa itu tuh hilang sendiri gitu. Jadi nggak yang dipaksa yang harus lo terus lupa, cepet harus lupa. Aduh, hari ini gue putus, 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, aku harus bisa ngelupain. Nggak kayak gitu dan nggak sesimpel itu. Apalagi kalau udah cintanya udah yang makin dalam, udah yang cintanya makin, udah pengen ngerasain ini itu, tapi dia akhirnya pergi, itu tuh nggak sesimpel itu ngelupainnya. Dan gue inget banget dulu
Gue pernah nunggu seseorang yang udah jelas-jelas gak akan balik. Gue bangun tiap pagi berharap dia ada chat masuk yang bilang kayak good morning atau hanya sapaan kecil gitu. Padahal gue sendiri tuh tahu dia udah fine gitu tanpa gue. Dan yang nyesek itu tuh bukan karena dia pergi, tapi karena ternyata gue nggak segitu pentingnya buat dia. Tapi ya lama-lama gue sadar, move on itu bukan soal berhenti sayang, tapi belajar sayang tanpa harus nunggu dibalas. Kadang lo harus ngiklasin bukan karena lo pengen, tapi karena lo sadar, cinta yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang berani pergi pas udah nggak dihargain lagi. Sekarang gini, coba lo ingat-ingat, berapa lama lo itu stuck di kenangan ini? Berapa malam lo mikirin kayak, andai dia nggak pergi ya, andai dia nggak ninggalin gue, andai dia masih di sini. Dan berapa kali lo tuh pura-pura bahagia cuman biar nggak kelihatan nyesek. Sekarang bayangin, kalau semua energi itu lo pakai buat diri lo sendiri, buat nyembuhin luka, buat mulai lagi, buat ngerangkai versi lo yang baru, versi lo yang gak tergantung sama siapapun. Karena jujur aja, move on itu bukan tentang ngelupain dia, tapi tentang nginget diri lo lagi setelah sekian lama lo tuh hilang karena dia. Karena ketika lo tuh mencintai seseorang tuh, lo tuh bisa jadi diri orang lain gitu, bukan diri lo sendiri yang biasanya lo tuh cerewet, yang dianya akhirnya gak suka kalau lo tuh cerewet, akhirnya lo jadi pendiam. Dan lo tuh pengen makan apa, terus tiba-tiba dia gak suka dengan makanan itu, akhirnya lo tuh gak mau makan itu lagi. Itu loh yang harus bener-bener lo tuh tahu gitu. Dan sekarang lo tuh harus balik lagi ke diri lo sendiri gitu. Dan gue tahu itu nggak gampang, tapi orang punya waktunya sendiri. Ada yang sembuh 3 bulan, ada yang 3 tahun masih keinget juga. Tapi yang penting tuh lo mau sembuh, lo masih mau percaya cinta itu nggak selamanya nyakitin, dan lo masih mau buka hati lagi walau pelan-pelan. Dan lo tahu apa yang paling keren? Lo masih di sini, masih berani dengerin podcast ini. Padahal topiknya tuh tentang hal yang paling lo hindarin selama ini. Berarti lo itu udah mulai siap. Sedikit aja, tapi itu udah cukup buat langkah pertama. Dan waktunya lo itu menjadi pribadi lo yang sebenarnya. Karena waktu akhirnya nyembuhin. Tapi cuman kalau lo bener-bener ikhlas dilewatin ya. Nanti suatu hari lo bakal bangun pagi dan sadar lo udah gak mikirin dia lagi. Lagu yang dulu nyakitin lo tiba-tiba jadi ya udah biasa aja gitu. Tempat yang dulu lo bikin nangis, yang selalu kayak tiba-tiba keinget dia, tiba-tiba kayak yang cuman tempat biasa gitu, yang ya udah gitu, nggak yang aduh aku dulu pernah di sana gitu, enggak. Dan saat itu datang, lo bakal tersenyum karena lo sadar lo akhirnya bebas dari rasa yang dulu lo pernah pikir bakal lo bawa selamanya gitu. Jadi buat lo yang masih berusaha move on, gak usah buru-buru deh. Tapi jangan juga berhenti ya. Lo itu boleh nangis, lo boleh ingat, boleh rindu, tapi jangan biarkan semua itu nahan lo di tempat yang sama selamanya. Cinta itu datang dan pergi bukan cuman buat ngehancurin lo doang, tapi buat ngenalin lo ke versi diri yang lebih kuat. Karena pada akhirnya lo gak kehilangan siapa-siapa. Lo cuma kehilangan seseorang yang gak bisa ngertiin seberapa tulus lo sebenarnya.
Dan itu bukan kehilangan, itu pembebasan. Dan pesan gue sih, lo boleh cinta, tapi jangan terlalu mendalam. Jadi ketika nanti lo itu ditinggalin sama pasangan lo tuh nggak bakalan sesakit itu atau sefrustasi itu gitu. Jadi lo masih ada di posisi yang ketika dia pergi itu lo tuh masih sadar bahwa oh ya udah gitu. Jadi nggak terlalu yang sampai yang lo galau, sampai yang berhari-hari murung atau apapun tuh jangan. Gitu ya. Dan terima kasih udah nemenin gue ngobrol malam ini. Gue nggak tahu lo siapa, di mana, atau lagi ngerasain apa, tapi gue harap setelah ini lo bisa bilang pelan-pelan ke diri sendiri, gue baik-baik aja dan gue siap jalan lagi. Gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya, masih bersama Bishda Channel, dan ingat, lo pantas dicintai, tapi kali ini mulai dari diri lo sendiri.